Xiao Yan sangat tertarik dengan apa yang dikatakan Fama. Atau, dia bisa dikatakan sangat tertarik untuk membuat Guhi bergabung dengan aliansian. Oleh karena itu, dia meminta Fama untuk memimpin jalan keesokan paginya saat mereka bergegas ke tempat di mana Guhi tinggal bersama dengan Hai Bodong. Guhi secara alami meninggalkan sekte Yunlan setelah sekte itu dibubarkan saat itu. Namun, dia tidak meninggalkan kekaisaran Jiama. Sebaliknya, ia memilih untuk tinggal di pegunungan terpencil tidak jauh dari pegunungan Yunlan. Tempat itu adalah tujuan kelompok Xiao Yan saat ini. Tempat tinggal Guhi dalam isolasi tidak terlalu jauh dari ibu kota. Mengingat kecepatan kelompok Xiao Yan, mereka tiba sekitar setengah jam kemudian. Dengan mudah berhasil menemukan pondok jerami yang tersembunyi di hutan pegunungan dengan Fama memimpin. Xiao Yan bertemu dengan orang yang dikenal dari masa lalu di tempat ini. Itu adalah Liu Ling, yang pernah bertarung dengannya untuk tempat juara selama pertemuan besar alkemis di ibu kota saat itu. Yang terakhir jelas tercengang ketika dia melihat beberapa orang yang tiba-tiba muncul. Hanya saat tatapannya beralih ke wajah Xiao Yan, dia berbicara dengan terkejut, "Xiao Yan, mengapa Anda di sini?" Liu Ling merasakan perasaan yang cukup rumit terhadap Xiao Yan. Keduanya berada di level yang sama saat itu. Namun, sekarang dia hanyalah seorang alkemis tingkat 4 yang bekerja keras untuk mencapai tingkat 5 sementara yang terakhir sudah memiliki kemampuan untuk bersaing dengan gurunya, Guhi. Kesenjangan semacam ini secara alami menyebabkan dia merasa sedikit putus asa. Saudara Liu, bisakah aku merepotkanmu untuk menyampaikan pesan kepada Grandmaster Guhi? Katakan saja Xiao Yan ingin bertemu dengannya. Xiao Yan tersenyum pada Liu Ling saat dia berbicara dengan cukup sopan. Liu Ling ragu-ragu setelah mendengar nada sopan Xiao Yan ini. Dia mengangguk sekali sebelum membalikkan tubuhnya untuk berjalan ke pondok jerami. Dia sangat jelas tentang status Xiao Yan saat ini di dalam kekaisaran Jiama, dan tentu saja tahu bahwa yang terakhir bukan lagi pemuda yang tidak memiliki banyak latar belakang. Xiao Yan mengirim Liu Ling ke pondok jerami dengan matanya sebelum kelompoknya menyapu mata mereka kemana-mana. Mereka segera mengangguk. Guhi ini benar-benar tahu bagaimana memilih tempat. Lokasi ini terisolasi dengan beberapa orang di sekitarnya. Biasanya hampir tidak ada orang yang bisa tiba di tempat ini. Itu dianggap sebagai tempat yang baik untuk hidup dalam isolasi. Pintu pondok jerami perlahan terbuka ketika beberapa dari mereka melihat sekeliling. Sesosok manusia perlahan mulai berjalan keluar. Dia melirik kelompok Xiao Yan dengan acuh tak acuh sebelum berbicara, "Kalian semua benar-benar berhasil menemukan tempat ini. Sepertinya faksi aliansian saat ini benar-benar tersebar di seluruh kekaisaran Jiama. Bolehkah saya tahu jika Anda di sini untuk mencari masalah hari ini atau ada masalah lain?" Orang yang mengungkapkan dirinya secara alami adalah Pilking Guhi yang telah menghilang untuk waktu yang lama. Liu Ling berdiri di belakangnya dengan tubuh sedikit membungkuk. Tatapan Guhi menyapu kelompok Xiao Yan dan merasa sedikit tidak yakin tentang motif mereka untuk perjalanan ini. "Kamu benar-benar masih menunjukkan penampilan yang tidak disukai ini." Fama tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan memarahi sambil tersenyum saat mendengar ini. "Orang tua, kamu pasti orang yang membawa mereka ke sini." Guhi melirik Fama sebelum tatapannya langsung beralih ke tubuh Xiao Yan. Dia acuh tak acuh berkata, "Kepala aliansian, katakan saja masalah apa yang Anda miliki. Saya masih memiliki bidang bahan obat yang belum saya kelola hari ini. Aku tidak akan menemani kalian semua menunggu di sini jika tidak ada apa-apa." Penatua Fama telah mengatakan bahwa Grandmaster Guhi bukanlah orang yang berpikiran sempit. "Kalau begitu, aku tidak akan bertele-tele. Tujuan utama saya untuk datang hari ini adalah mengundang Grandmaster untuk bergabung dengan aliansian Aulapil." Xiao Yan tersenyum. Dia tidak mengatakan hal-hal yang tidak penting. Dia malah memulai dengan topik utama. Dia tahu bahwa bertele-tele akan menyebabkan seseorang seperti Guhi merasa tidak sabar. Bergabung dengan aliansian. Ekspresi aneh segera muncul di wajah Guhi saat mendengar ini. Dia dengan malas melambaikan tangannya dan berkata, "Lupakan. Saya cukup senang dengan kehidupan saya saat ini. Aku tidak akan pergi dan bergabung dengan kesenangan faksi-faksi besar itu."
Mereka sangat berisik sehingga menyebabkan seseorang merasa jengkel. Bukankah kamu berharap untuk memasuki Menara Pil untuk berlatih? Potensi Aula Pil saat ini jauh lebih besar daripada asosiasi alkemis. Jika Anda bergabung, kemungkinan harapan ini tidak akan sulit dicapai di masa depan. Fama tanpa sadar berbicara dengan cara yang tidak berdaya ketika dia mendengar jawaban Guhi. Orang tua, Anda bisa melupakan menggunakan ini untuk memikat saya. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak memiliki jalan untuk memasuki Menara Pil itu? Jika saya tidak menganggap diri saya sebagai warga Kekaisaran Jiama, apakah Anda berpikir bahwa mengingat keterampilan alkemis saya, tidak akan ada organisasi alkemis yang kuat yang mencoba merekrut saya jika saya meninggalkan tempat ini? Guhi meringkuk mulutnya dan tertawa dingin. Aduh. Fana tidak bisa membantu tetapi menjadi terdiam ketika mendengar ini. Dia menatap Xiao Yan dengan cara yang agak malu. Dia secara alami tahu bahwa Guhi akan mencoba direkrut oleh seseorang kemanapun dia pergi, kemana saja di benua Douki. Bagaimanapun, seorang alkemis tingkat 6 bukanlah komoditas umum yang bisa ditemukan di semua tempat. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merasa agak terdiam saat mendengar bahwa kondisinya, yang tampaknya memiliki daya pikat yang cukup besar di mulut Fana, akhirnya menjadi tanpa sedikit pun ketertarikan pada Guhi. Orang tua ini memang tidak bisa diandalkan. Rasa malu di wajah Fana menjadi lebih padat saat melihat wajah Xiao Yan. Grandmaster Guhi, yang sedang berkata, Anda tampaknya tidak memiliki banyak minat pada asosiasi alkemis lain dari kerajaan lain. Karena ini masalahnya, mengapa Anda tidak mempertimbangkan aliansian? Apakah karena masalah di antara kita berdua? Mata Xiao Yan meluncur ke Guhi saat dia perlahan berbicara. Guhi menyipitkan matanya dan mempelajari Xiao Yan. Suaranya tiba-tiba tenang saat dia bertanya, Anda benar-benar ingin saya bergabung dengan aliansian? Mengingat keterampilan penyulingan obat Grandmaster Guhi, saya percaya bahwa tidak ada faksi yang akan menyerah begitu saja. Xiao Yan melambaikan tangannya dan tertawa. Bukan tidak mungkin bagiku untuk pergi bersamamu. Namun, Anda harus menyetujui kondisi saya. Mata Guhi perlahan menyapu tubuh Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia menyipitkan matanya saat dia menjawab. Kondisi apa? Xiao Yan mengangkat alis. Dia tidak langsung setuju dan malah mengajukan pertanyaan dengan hati-hati. Miliki pertandingan pemurnian obat denganku. Saya akan bergabung dengan aliansian jika Anda menang. Bagaimana menurutmu? Mata Guhi bersinar saat dia melihat Xiao Yan. Api tiba-tiba melonjak ke nada suaranya. Dia telah mengambil kekalahannya ke Xiao Yan dalam pertandingan saat itu ke hati. Hari ini, dia ingin menggunakan keterampilan alkemis yang dia khususkan untuk bersaing dengan Xiao Yan. Wajah orang-orang yang hadir, kecuali Xiao Yan, berubah saat mendengar kata-kata Guhi. Keterampilan penyulingan obat Guhi dikenal luas di Kekaisaran Jiama. Bahkan Fama tidak memiliki banyak kepercayaan diri ketika harus bersaing dengan keterampilan penyulingan obat dengannya. Mengapa Anda tidak mengubahnya ke kondisi lain? Mengingat status Anda, bukankah itu intimidasi jika Anda bersaing dengan Xiao Yan atas keterampilan penyulingan obat? Fama merajut alisnya saat dia berseru. Guhi mengabaikan kata-kata Fama. Matanya bersinar saat mereka fokus pada Xiao Yan, yang tenggelam dalam pikirannya. Dia bergumam dengan mulutnya, pengganggu. Sejak aku dikalahkan di tangannya saat itu, aku berhenti memperlakukannya sebagai seseorang dari generasi muda manapun. Orang tua, jangan bilang bahwa Anda berani memperlakukan orang ini sebagai seseorang dari generasi muda. Dari bagaimana saya melihatnya, kemungkinan keterampilan penyulingan obatnya tidak lebih lemah dari Anda. Fama meringkuk mulutnya setelah mendengar ini. Dia telah menyaksikan Xiao Yan memperbaiki pil obat beberapa kali baru-baru ini dan dengan jelas memahami tingkat keterampilan penyulingan obat Xiao Yan yang telah dicapai. Jika seseorang melihat dari permukaan, keterampilan penyulingan obat Xiao Yan setidaknya tidak akan lebih miskin darinya. Xiao Yan, bagaimana menurutmu? Bertandinglah denganku. Jika Anda menang, saya akan bergabung dengan aliansian. Jika kamu kalah, kamu akan berhenti menggangguku di masa depan.
Tatapan Guhi tenang saat dia mempelajari Xiao Yan dan berbicara. Xiao Yan merenung sejenak sambil menjadi fokus dari beberapa tatapan di sekitarnya. Segera, dia tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, karena Grandmaster Guhi memiliki pemikiran seperti itu, Xiao Yan akan melakukan apa yang Anda katakan. Namun, saya harap Anda tidak akan menemukan alasan lain untuk menolak saya setelah pemenang ditentukan. Kamu memang layak menjadi kepala aliansian. Belum ada seorang alkemis di dalam Kekaisaran Jiama yang berani mengatakan kata-kata seperti itu kepadaku selama bertahun-tahun. Guhi tertawa bukannya marah saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia memberi isyarat mengundang dengan tangannya dan tertawa, kalau begitu, silakan masuk ke rumah. Orang tua Fama, kalian semua bisa menunggu di sini. Liu Ling, jaga mereka. Guhi memimpin untuk berbalik dan berjalan ke rumah Jeremy setelah dia selesai berbicara. Xiao Yan tidak ragu saat dia dengan cepat mengangkat kaki untuk mengikuti di belakang. Fama dan Hai Bodong hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya saat mereka melihat kedua orang itu masuk ke rumah Jeremy dan menutup pintu rapat-rapat. Yang terakhir duduk di atas batu dan bergumam, orang tua, menurutmu siapa yang memiliki peluang lebih besar untuk menang? Fana menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Dia tertawa getir, bagaimana mudah untuk mengatakannya. Guhi secara alami memiliki poin uniknya untuk disebut Pilking. Namun, si kecil Xiao Yan bukanlah orang biasa. Dari menonton upaya sesekali untuk memurnikan pil, kemungkinan dia juga memiliki keterampilan seorang alkemis tingkat 6. Jadi, sulit untuk memprediksi akhirnya. Mendengar ini, teko di tangan Liu Ling di sampingnya tiba-tiba menegang ketika dia dengan hati-hati menuangkan teh untuk mereka berdua. Teh akhirnya dituangkan ke batu di sampingnya. Dia menoleh dan melihat ke pintu yang tertutup rapat dengan mata kaget. Tidak pernah dia berpikir bahwa pria alkemis kecil dari belakang saat itu benar-benar akan dapat mencapai tingkat yang sama dengan guru setelah pergi selama beberapa tahun. Aku ingin tahu apakah dia bisa melampaui guru? Pertandingan yang disebut alkemis ini berlanjut selama 2 hari penuh. Tidak ada orang di luar yang tahu seperti apa pertandingan intens Xiao Yan dan Guhi telah mengalami selama periode waktu ini. Namun, dari penampilan bagaimana gelombang wangian obat berulang kali melonjak dari rumah Jeremy, orang bisa mengatakan bahwa pertandingan itu tidak sesantai yang dibayangkan. Pada malam kedua, pintu rumah Jeremy yang tertutup rapat perlahan terbuka di depan orang-orang yang menunggu dengan pahit. 2 sosok manusia yang tampak agak menyedihkan perlahan berjalan keluar. Fama dan 2 lainnya langsung mengerumuni saat melihat penampilan kedua orang ini. Mereka dengan cemas bertanya, siapa yang menang? Xiao Yan dan Guhi tidak mengungkapkan jawaban siapa pemenang pertandingan ini. Namun, Guhi membawa Liu Ling dan meninggalkan tempat tinggalnya dalam isolasi keesokan harinya setelah kelompok Xiao Yan pergi. Tempat yang mereka tuju adalah ibu kota. Fana dan Hai Bodong merasa sedikit kagum di hati mereka ketika Guhi mengumumkan bahwa dia akan bergabung dengan Aliansian. Mata mereka mengandung ketidakpercayaan saat mereka melihat pemuda berjubah hitam yang tersenyum itu. Tampaknya orang ini memang mendapatkan keuntungan dalam pertandingan itu. Dengan Guhi bergabung dengan Aula Pil, kekuatan yang terakhir secara alami menjadi lebih besar. Beberapa alkemis bebas di dalam kekaisaran juga mulai bergabung dengan Aula Pil satu demi satu setelah Guhi memberi contoh. Dalam waktu singkat, ukuran Aula Pil dengan cepat diperluas. Sekitar 1 bulan atau lebih setelah Guhi mengumumkan bahwa dia telah bergabung dengan Aula Pil, Xiao Yan, yang tidak ada lagi yang bisa dilakukan, akhirnya menerima burung utusan dari Kekaisaran Chuyun. Dia mengeluarkan gulungan itu darinya dan perlahan menariknya terbuka. Ekspresinya berubah drastis. Seseorang dari Aula Jia telah muncul. Cepat datang.